Modul 3.2.A.9 Koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Mas Lan Lumengao, CGP angkatan kedua, SMPK 3 Raja Timika, Kabupaten Mimika. Dalam ekosistem sekolah terdapat faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam mengelola sumber daya yang ada digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan juga pendekatan berbasis aset. Dan terdapat perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dan juga pendekatan berbasis aset seperti berikut ini. Tujuh aset utama sebagai modal utama di sekolah yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengidentifikasi aset, menganalisis potensi atau kekuatan dari semua sumber daya yang ada dan mengembangkannya untuk mencapai visi dan misi sekolah. Cara mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang pertama, menerapkan pengelolaan sumber daya mulai dari kelas dengan mapel yang seampuh. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada rekan guru dalam melakukan pemetaan potensi yang ada di sekolah. Menerapkan pendekatan berbasis aset dalam membuat program sekolah dan membangun interaksi ekosistem sekolah dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Pengelolaan sumber daya dengan tepat sudah pasti akan berdampak pada murid, karena kita menggunakan potensi sebagai tumpuan berpikir dan memetakan sumber daya biotik maupun abiotik sebagai kebutuhan murid, sehingga menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik dan proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Contohnya adalah halaman sekolah dapat digunakan sebagai ruang terbuka atau tempat literasi, laboratorium komputer, IPA, dan perpustakaan menjadi sumber belajar dan menambah kompetensi murid. Hubungan materi ini dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sebagai pemimpin pembelajaran harus mengidentifikasi aset yang ada dalam lingkungan sekolah, menggali potensi atau kekuatan yang dimiliki murid sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengembangkannya sehingga murid mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah, diperlukan nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga merdeka belajar dapat terwujud. Sebagai pemimpin pembelajaran, harus mampu mengidentifikasi potensi atau kekuatan dengan pendekatan berbasis aset dari diri sendiri dan semua warga sekolah dan lingkungan abiotik sekolah untuk mencapai visi guru penggerak melalui pendekatan IA dengan tahapan baja. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, diperlukan seorang pemimpin pembelajaran untuk mengelola sumber daya di lingkungan sekolah, sehingga akan tercipta karakter yang baik dan profil Pancasila sebagai tujuan pendidikan akan terwujud. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dalam proses pembelajaran diperlukan seorang pemimpin pembelajaran yang mampu memetakan kebutuhan murid, serta mengelola sumber daya yang ada di sekolah dalam pembelajaran berdiferensiasi, seperti diferensiasi konten, proses, dan produk, serta mampu mengelola emosi agar murid dapat memiliki kompetensi sosial emosional. Seorang pemimpin pembelajaran perlu melakukan coaching agar dapat menggali potensi yang dimiliki oleh warga sekolah dan dapat memecahkan permasalahan dengan menggunakan potensi tersebut, sehingga dapat dengan mudah mengelola sumber daya yang ada dengan pendekatan asset-based thinking untuk pengembangan sekolah. Dalam mengelola sumber daya berdasarkan asset-based thinking diperlukan keputusan yang tepat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap warga sekolah.
Pemimpin pembelajaran dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam pengembangan potensi sehingga dapat tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjawab kebutuhan murid. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan terkait modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum memahami cara mengelola sumber daya oleh pemimpin pembelajaran dengan pemetaan tujuan sebagai model utama di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya sudah memahaminya dan melakukan pemetaan serta akan menerapkannya untuk melakukan perubahan di sekolah. Dan ada perubahan pola pikir sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ini, yaitu dari deficit based thinking menjadi asset based thinking. Sekian dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar.